Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita, menikmati kasih atas pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, terkadang hidup terasa seperti potongan puzzle yang acak bahkan membingungkan. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Allah memiliki suatu cetak biru atau suatu rancangan yang begitu sempurna atas setiap langkah kita dalam menjalani hidup ini. Mari kita buka hati untuk dapat memahami rancangan Tuhan yang ajaib bagi kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, seringkali kami merasa bimbang dan takut saat menghadapi masa depan yang belum pasti. Namun kami mau belajar percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang sempurna bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami rancangan-Mu yang indah. Biarlah melalui renungan ini, iman kami akan dikuatkan untuk tetap melangkah dengan percaya pada tuntunan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih setianya yang selalu menyertai setiap langkah kita hingga saat ini. Seringkali dalam menjalani hidup ini kita merasa cemas atau bahkan merasa bingung saat menghadapi masa depan yang tampaknya sangat samar-samar. Hidup mungkin terasa seperti suatu potongan-potongan teka-teki yang kelihatan berantakan atau seperti benang yang kusut. Namun, renungan ini hadir untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita bukanlah produk yang kebetulan. Kita diciptakan oleh Allah dengan suatu rancangan yang indah. Allah adalah arsitek yang agung yang telah menyusun suatu cetak biru atau suatu rancangan yang sempurna bagi setiap individu, setiap anak-anaknya yang setia. Sebagai sang pencipta, Allah itu sangat memahami setiap detail, setiap proses hingga suatu hasil akhir dari suatu bangunan kehidupan yang sedang Allah kerjakan di dalam diri kita. Tugas kita bukanlah untuk memahami secara total atau secara keseluruhan tentang rencana Allah secara instan. Tetapi melainkan kita harus percaya sepenuhnya pada Sang Perancang yang agung, bahwa Allah itu akan merancangkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Saat kita merasa tersesat, ingatlah bahwa Allah Tuhan kita sudah melihat suatu garis finish bahkan sebelum kita memulai suatu langkah yang pertama. Semoga rangkaian renungan ini dapat menguatkan iman saudara semua untuk terus mau bersandar pada kedaulatan Allah yang ajaib. Mari kita merenungkan kasih dan juga rancangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita akan membaca firman Tuhan pada Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, pernahkah Anda memperhatikan sebuah proyek konstruksi bangunan yang besar? Di dalam proyek itu terdapat banyak debu,
banyak tumpukan batu bata yang terlihat tidak beraturan. Ada banyak bambu atau perancah yang terlihat rapuh. Dan juga banyak suara bising yang begitu memekakkan telinga. Itulah kesibukan suatu proyek bangunan yang besar. Bagi orang awam yang melintas di proyek itu, maka semua pemandangan yang tidak teratur itu mungkin terlihat seperti kekacauan. Namun, di dalam tas seorang arsitek terdapat suatu gulungan kertas besar yang disebut cetak biru atau blueprint. Di atas kertas itulah setiap detail bangunan yang akan dibangun itu, mulai dari fondasi yang tidak terlihat karena fondasi ada di dalam tanah, hingga suatu puncak menara yang sangat megah. Semua itu sudah dirancang dengan sangat teliti, dengan sangat presisi. Demikian juga dengan kehidupan kita ini seringkali terasa seperti suatu situs konstruksi yang terlihat berantakan itu. Ada masa-masa di mana kita merasa begitu hancur, masa-masa kita merasa kebingungan, kemudian kita bertanya-tanya dalam hati kita, "Ya Tuhan, apakah Engkau benar-benar tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupku ini?" Disinilah kita perlu kembali kepada kebenaran janji Tuhan yang paling menguatkan dalam ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sekali lagi. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang pertama, Tuhan adalah perancang, bukan penonton. Frasa yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Langkah pertama untuk percaya pada cetak biru Allah adalah mengakui kedaulatan Allah Bapa kita. Tuhan itu bukan sekedar penonton yang melihat kehidupan kita dari jauh sana dan sesekali saja Tuhan hanya memberikan bantuan. Tidak demikian, saudaraku, karena Dia adalah Allah, sang arsitek kehidupan kita. Kata rancangan dalam bahasa aslinya itu merujuk pada sebuah pemikiran yang sangat matang, sebuah niat yang memang disengaja. Ini berarti tidak ada satupun dari detail dalam hidup kita semua yang terjadi karena kebetulan. Baik itu kegagalan Anda, kesuksesan Anda, bahkan air mata yang jatuh di tengah malam saat Anda sendirian di dalam kamar. Semua itu sudah terukir dalam suatu cetak biru Allah Bapa dalam hidup kita ini. Ketika kita merasa hidup kita seolah-olah berantakan, sebenarnya Tuhan sedang menata ulang sesuai dengan desain asli yang dari Bapa, agar kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih indah, bahkan kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita yang sudah ditata ulang oleh Tuhan. Yang kedua, memahami konteksnya, yaitu janji di tengah pembuangan. Frasa yang berkata, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, seringkali kita ini lupa kapan ayat Yeremia 29 ayat 11 ini ditulis. Kata-kata ini disampaikan kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Saat itu, bangsa Israel kehilangan segalanya.
rumah, bait Allah, bahkan kebebasan mereka hilang semua. Mereka saat itu berada dalam suatu musim dingin kehidupan mereka. Dalam situasi yang tampak seperti hukuman, dan akhirnya dari segala kehidupan bangsa Israel saat itu, Tuhan justru berkata, "Aku tahu rancanganku." Ini mengajarkan kita satu hal penting, yaitu cetak biru Allah tidak selalu berarti bahwa kita ini bebas dari masalah. Tetapi selalu memberi suatu jaminan tujuan akhir yang sangat baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui jalan yang memutar atau suatu lembah yang gelap, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk karakter kita agar kita ini siap menerima hari depan yang penuh harapan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan perspektif. Kita ini melihat sekarang dan Tuhan melihat hasil akhir. Salah satu penyebab utama kita sulit percaya adalah keterbatasan penglihatan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang melihat ibunya sedang menyulam dari bawah sulaman. Sang anak hanya melihat suatu benang yang semrawut. Ada simpul-simpul yang begitu kasar, tidak beraturan, dan warna-warna yang tidak nyambung sama sekali. Namun ketika sang ibu membalikkan kain tersebut, barulah terlihat suatu gambar bunga yang begitu cantik pada sulaman itu. Kita adalah anak kecil itu. Kita melihat hidup dari sisi bawah kain, penuh simpul, kerumitan, ketidakteraturan. Namun Tuhan melihat dari sisi atas. Ketika kita melihat kehilangan, Tuhan melihat perlindungan. Ketika kita melihat penolakan, Tuhan melihat suatu pengarahan ke jalan yang lebih baik lagi. Ketika kita melihat suatu kebingungan, Tuhan melihat suatu proses pendewasaan hidup. Saudaraku, mengapa kita harus percaya pada cetak biru Allah? Mungkin Anda bertanya, ya mengapa harus menyerahkan kendali hidup saya pada Tuhan? Berikut ini adalah rangkuman alasan mengapa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana kita sendiri. Yang pertama, manusia yang terbatas, Tuhan tidak terbatas. Rancangan manusia seringkali dipenuhi oleh berbagai macam emosi dan berbagai macam keinginan yang semuanya itu bersifat sesaat. Sedangkan rancangan Tuhan itu penuh kasih yang punya nilai dalam kekekalan dan juga hikmat yang sungguh tidak terbatas. Yang kedua, rancangan manusia sangat terbatas. Rancangan Tuhan itu tentang masa depan yang sangat panjang. Sesungguhnya jangkauan manusia itu hanya hari ini. Suatu jangkauan yang sungguh terbatas. Sedangkan Tuhan memiliki nilai sampai kekekalan. Yang ketiga, kekuatan manusia begitu lemah. Namun kuasa Tuhan penuh keajaiban. Kekuatan manusia bergantung kepada kemampuan yang sungguh tidak sempurna, sedangkan Tuhan itu memiliki suatu kuasa yang ajaib dan sangat sempurna. Yang keempat, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan harapan yang sejati. Karya manusia hanya soal kepuasan yang sungguh sangat sementara.
Sedangkan hasil akhir dari rancangan Tuhan adalah soal damai sejahtera dan juga soal harapan yang sejati. Dan semua rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan suatu kebaikan secara menyeluruh. Saudaraku, kita menghadapi keterlambatan dalam rencana Tuhan. Seringkali kita merasa cetak biru Tuhan itu begitu lama terwujud. Kita ingin semuanya itu serba instan, serba cepat. Namun seorang arsitek tahu bahwa gedung yang paling tinggi membutuhkan suatu fondasi yang paling dalam dan juga waktu pengeringan beton yang tepat. Jika saat ini Anda merasa doamu itu belum terjawab, jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat dan Dia itu tidak pernah salah hitung. Dia selalu mempersiapkan Anda agar ketika berkat atau tugas yang besar itu datang kepada Anda itu tidak akan hancur karena berkat atau karena beban atau karena tugas tersebut, melainkan Anda mampu untuk berdiri tegak memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan ini mengingatkan kita untuk menyerahkan semua rancangan kita ke tangan Tuhan. Percaya pada cetak biru Allah berarti kita bersedia meletakkan pensil kehidupan kita ke tangan Tuhan. Kita berhenti mencoba menggambar jalan kita sendiri dan kita mulai membiarkan Sang Maestro kehidupan yang merancang, yang menggambar hidup kita. Percayalah bahwa di ujung setiap tantangan kehidupan ada maksud yang mulia yang Tuhan rancangkan bagi kita. Rancangan Tuhan itu adalah suatu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Masa depan Anda sangat aman karena berada di tangan Dia yang berkata melalui firman-Nya, "Aku tahu rancanganku bagimu." Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau adalah arsitek agung atas hidup kami. Di saat dunia merasa membingungkan, kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Engkau memiliki rancangan yang sempurna bagi kami, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk tidak hanya melihat potongan gambar yang belum selesai, melainkan suatu kepercayaan sepenuhnya pada cetak biru yang telah Engkau susun bagi hidup kami. Saat kami merasa takut akan hari esok, ingatkanlah kami bahwa Engkau sudah berada di sana dan telah mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menuntun setiap langkah hidup kami dari hari ke hari. Kami meletakkan segala kekhawatiran kami dan memilih untuk beristirahat dalam kedaulatan-Mu, karena kami tahu hasil akhir di tangan-Mu selalu indah. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semua terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.